Saudara-saudariku terkasih, entah disadari atau tidak, entah diterima sebagai suatu kebenaran atau keyakinan atau tidak dalam diri kita sebagai manusia, kadangkala atau barangkali juga sering kali terjadi ada saja dorongan atau hasrat untuk memutlakkan banyak hal. Sehingga ketika kita berada dalam titik dorongan situasi seperti itu, maka kita akan melakukan atau mengupayakan berbagai macam cara demi terpenuhinya, demi tercapainya dorongan-dorongan untuk sampai di titik itu. Sehingga dengan kata lain, diri kita sendirilah yang menjadi pusat, diri kitalah yang menjadi tujuan. Karena apa? Karena untuk memutlakkan banyak hal yang ada dalam diri kita biasanya bertujuan untuk menyenangkan, untuk memuaskan apa yang menjadi sesuatu yang memang membuat kita senang dan puas itu sendiri. Dan ketika kita sampai di titik itu, kita akan melakukan banyak hal. Itu mekanisme yang biasanya lumrah terjadi dalam diri kita sebagai manusia. Potret-potret kehidupan di sekitar kita dalam waktu-waktu belakangan ini rupa-rupanya juga banyak memberikan contoh-contoh seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama ada fenomena panic buying, orang berbondong-bondong untuk memborong bahan makanan atau minuman tertentu, dan juga banyak hal yang memang terjadi dalam situasi pandemi ini. Lagi-lagi tujuannya untuk memenuhi apa yang menjadi dorongan-dorongan dalam diri kita sebagai manusia. Belum lagi ada penipuan hasil tes kesehatan di sana-sini, atau juga ada peristiwa di mana dalam media-media pemberitaan kita pemerasan layanan kematian oleh oknum-oknum tertentu. Itulah salah satu potret bagaimana betapa nyatanya manusia bisa memutlakkan apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan dan juga mengenakkan dirinya sendiri. Bahkan kalau perlu, jika harus sikut kiri dan kanan, jika harus injak dan bawah atau jilat yang di atas, maka kiranya itu tidak menjadi soal demi terpenuhinya dorongan-dorongan yang memang digunakan sebagai alat atau kendaraan memuaskan diri pribadi. Dan bahkan dalam titik ekstrim tertentu, orang yang beragama pun bisa memutlakkan agamanya itu sendiri, tetapi justru sibuk beragama dan lupa untuk beriman. Padahal orang seharusnya beriman terlebih dahulu untuk menghidupkan apa yang menjadi agama yang dipeluknya itu. Saudara-saudariku terkasih, itulah potret yang juga terjadi ribuan tahun yang lalu dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ketika Yohanes Pembaptis harus menjadi korban nafsu dari Herodes yang memutlakkan apa yang menjadi keinginannya supaya ego pribadinya terpenuhi. Sebagaimana yang tadi saya katakan, demi sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan ego pribadi, jika harus menginjak orang lain atau bahkan menghilangkannya, mengenyahkannya, kiranya tidak menjadi soal. Dan itu terjadi pada diri Yohanes Pembaptis sebagai korban pemuasan nafsu dari Herodes itu sendiri. Dan kisah Herodes ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia bisa tidak menjadi pribadi yang merdeka, bisa menjadi pribadi yang tidak lepas dan bebas. Manusia bisa menjadi pribadi yang menghamba pada dirinya sendiri, pada egonya sendiri, dan dia tidak menjadi tuan atas pribadinya yang utuh dan penuh karena masih menghamba pada hal-hal yang ada dalam dirinya. Maka saudara-saudariku terkasih, pada hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santo Ignatius Loyola, seorang suci dari Spanyol, yang di awal hidupnya dia juga memutlakkan banyak hal demi ego dan kebanggaan diri pribadi sebagai seorang kesatria, sebagai seorang bangsawan, hingga pada suatu titik dalam hidupnya dia harus berproses dengan Tuhan agar tidak disetir, agar tidak diatur atau dikendalikan oleh kecenderungan-kecenderungan dalam dirinya yang tidak teratur, sehingga dia mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri, mampu menjadi pribadi yang lepas dan bebas. Maka di sisi lain juga ia mengembangkan semangat lepas bebas. Dia mengenalkan semangat lepas bebas agar tidak disetir
tidak diatur dan dikendalikan oleh kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur dalam diri manusia. Dan di sisi lain ia pun mengembangkan latihan rohani terutama untuk membeda-bedakan roh mana yang lebih dominan dalam diri manusia, roh baik atau roh jahat. Tentu itu semua akan membantu manusia untuk melihat dirinya diatur dan dikendalikan sedemikian rupa oleh hal-hal mana yang lebih mendekatkan pada Tuhan atau tidak. Mereka yang mempelajari atau menekuni spiritualitas Ignatian tentu sudah tidak asing dengan ini semua. Maka saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dan mengambil makna rohani dari bacaan Injil hari ini, bahwa kita perlu menjadi pribadi yang merdeka, yang punya semangat lepas bebas, sehingga kita tidak menjadi hamba dari ego kita yang kadang-kadang tidak teratur. Ketika kita berada di titik memutlakkan selain Tuhan dan kemanusiaan, maka jangan-jangan kita menjadi Herodes lain yang tega menginjak sesama kita demi keuntungan atau kesenangan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lepas bebas, menjadi pribadi yang merdeka, bukan untuk kesenangan kita pribadi, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi semata-mata demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan, ad maiorem Dei gloriam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang,